Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Rizky, Restuina Ferisia, Kiki Heriadi, mata kuliah Hukum Tata Negara, pertemuan ke-6, materi tentang otonomi daerah, dosen Bapak Edi Sofan SHIMH, semester Gasal 2021. Di sini kami akan membahas tentang otonomi daerah. Pengertian otonomi merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur sendiri urusan dalam hal pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah masing-masing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harafiah, di mana otonomi daerah memiliki arti kata yang berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, di mana otonomi ialah berasal dari kata autos dan namos, di mana pengertian dari autos adalah memiliki arti sendiri dan namos adalah aturan atau perundang-undangan. Dengan demikian dapat diartikan di mana arti dari otonomi adalah kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan arti dari daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mana memiliki suatu batasan wilayah. Adapun suatu pelaksanaan otonomi daerah sering juga berlandaskan kepada acuan norma dan hukum, kendati demikian juga sebagai suatu implementasi tuntutan globalisasi yang mana harus diperdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih tajam, lebih nyata, serta bertanggung jawab, terutama dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya masing-masing dengan tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perlu untuk diketahui bahwa reformasi memberikan ruang untuk setiap warga negara, untuk memberikan ruang dalam berpartisipasi untuk mengeluarkan aspirasinya agar didengar oleh pemerintah. Maka otonomi ini lahir menjadi suatu kesempurnaan kepemerintahan dalam masa reformasi ini. Masyarakat dituntut untuk kritis dalam berbagai bidang aspek seperti keadilan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pelayanan aparatur negara. Di mana di masa Orde Baru selama puluhan tahun banyak memberikan kesenjangan, di mana ketidakmerataan dan semua masih terpusat atau sentralisasi yang sangat menyeluruh. Kesenjangan ini pada aspek pendapatan daerah yang jauh berbeda dan juga pendapatan daerah yang dikuasai oleh pemerintahan pusat. Adapun desentralisasi menurut M. Turner dan D. Halme adalah transfer atau pemindahan kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara desentralisasi menurut Syahid Javid Burki dan kawan-kawan adalah proses pemindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif kepada unit dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi, otonomi daerah dapat diaktifkan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi. Dengan adanya suatu sistem desentralisasi, maka dikenal adanya suatu otonomi daerah yang memiliki suatu latar belakang sejarah yang panjang terhadap penerapannya, di mana Indonesia memiliki dan mengalami yang namanya krisis ekonomi dan politik yang sangat luar biasa, di mana ini melanda Indonesia pada tahun 1997 yang telah merusak dan menghancurkan hampir seluruh sendi-sendi politik dan juga ekonomi, sehingga semakin multikrisis karena yang tidak berkesudahan atau suatu kekacauan ini. Maka negara pun tunduk dan takluk terhadap gejolak besar yang dilahirkan oleh lapisan masyarakat. Kekacauan ini terjadi karena tidak adanya suatu sistem yang baik terhadap manajemen keuangan dan politik. Agar adanya suatu pemerataan terhadap tiap masing-masing daerah, dikarenakan daerah saat itu tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri. Sehingga dengan segala daya dan upaya, maka lahirlah suatu respon yang menjadi suatu titik terang di tengah kegelapan, di mana ini merupakan jalan keluar terhadap permasalahan krisis ketimpangan yang sudah tidak dapat dibendung, ialah reformasi. Dalam masa reformasi dicanangkannya suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting, yang salah satunya ialah adanya pelaksanaan sistem otonomi daerah dan pengatur pertimbangan keuangan yang antara pusat dan daerah teralin. Paradigma yang zaman Orde Baru adalah sentralisasi dirubah menjadi desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah memberikan ruang bagi tiap daerah untuk mengelola kekayaan dan pendapatannya, sehingga akan munculnya suatu kesetaraan dan persamaan dalam aspek birokrasi dan regulasi yang adil tanpa diskriminasi. Otonomi daerah menjadi jawaban tuntutan pemerataan pembangunan, sosial ekonomi, serta penyelenggaraan birokrasi dalam aspek pelayanan masyarakat luas.
Adapun beberapa alasan mengapa kebutuhan terhadap otonomi daerah di negara Indonesia ini sangat mendesak, yaitu pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta. Sementara itu pembangunan di beberapa wilayah lain dilalaikan. Hal ini bisa terlihat hampir 60% lebih perputaran uang berada di Jakarta. Sedangkan 40% lagi digunakan untuk di luar Jakarta. Dengan penduduk sekitar 12 juta di Jakarta, maka ketimpangan sangat terlihat karena daerah di luar Jakarta dengan penduduk hampir 150 juta hanya menggunakan 40% dari perputaran uang secara nasional. Selain itu, hampir seluruh proses perizinan investasi juga berada di tangan pemerintah pusat di Jakarta. Kedua, pembagian suatu kekayaan yang mana dirasakan tidak merata dan tidak adil. Daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah berupa minyak hasil tambang dan hasil hutan, seperti Riau, Irian Jaya, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi, yang mana tidak menerima suatu perolehan dana yang layak dari pemerintah pusat dibandingkan dengan daerah yang relatif tidak memiliki banyak sumber daya alam. Yang ketiga, kesenjangan sosial, di mana perkembangan suatu pembangunan dan infrastruktur masih mendominasi di daerah Jawa saja, terutama ibu kota, karena adanya suatu ketimpangan yang tidak memiliki kewenangan yang berarti dari suatu daerah-daerah yang masih mengalami kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Sehingga daerah banyak yang perkembangannya lambat dan bahkan terbengkalai begitu saja tanpa adanya perhatian pemerintahan pusat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Restui Noveriusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restui Noveriusia dari kelompok 10. Materi otonomi daerah, di mana perlu kita ketahui dalam setiap tentu harus memiliki landasan hukum untuk menjadi sebuah legalitas, di mana termasuk sistem desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah di Indonesia, agar dapat memahami lebih jelas tentang hal-hal undang-undang dasar kita. Maka dalam undang-undang 1945 hasil amandemen, ketentuan yang mengatur pemerintahan daerah diatur dalam bab 6 yang meliputi pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. 1. Pasal 18 ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Ayat 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya diliputi melalui pemilihan umum. Ayat 4. Gubernur, bupati kota, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi. Ayat 5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan pusat. Ayat 6. Pemerintahan daerah berhak menetap peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ayat 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. 2. Pasal 18A ayat 1. Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan khususnya dan keragaman daerah. Ayat 2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lain antara pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal 18 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan melihat pasal-pasal tersebut yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana konstitusi menghendaki untuk adanya suatu penyerahan wewenang kepada daerah dari pusat, yang menjadi suatu sistem desentralisasi yang akan melahirkan otonomi daerah, sehingga tiap-tiap daerah dapat untuk mengurus rumah tangga masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang tentu berbeda-beda. 2. Asas-asas otonomi daerah. Otonomi daerah mempunyai suatu asas yang mana mengelilingi daripada setiap sisi pada suatu pelaksanaan sistem dari otonomi daerah tersebut, di mana kita ketahui adanya 3 asas yang akan dibahas terlepas pada keterkaitan suatu persoalan terhadap pemisahan kekuasaan dan juga pembagian kekuasaan, pembatasan kekuasaan, serta juga keterkaitan dengan sentralisasi, desentralisasi, dan konsentrai. Adapun asas-asasnya ialah A. Asas sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintahan pusat, di mana tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Suatu urusan yang terpusat atau desentralisasi yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat di Indonesia adalah 6 hal pokok yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diperbaharui kembali dalam perubahan kedua, ialah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dalam hal-hal 6 pokok tersebut. 6 pokok tersebut yaitu 1. Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Asas desentralisasi yaitu urusan pemberian kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk dikelola secara mandiri dan dilaksanakan sesuai peraturan, di mana pemerintah pusat memberikan suatu kewenangan yang penuh di dalam segala aspek yang bersifat terbatas dalam wilayah, serta kebebasan yang diberikan pun tidak boleh melanggar dari undang-undang dan juga konstitusi yang mengatur atau hukum positif. Maka dengan demikian berikut adalah segala urusan wajib yang namanya menjadi suatu kewenangan dari pemerintah daerah, meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten atau kota, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, dan alokasi sumber daya manusia potensial, pelayanan bidang ketenagaan kerja lintas kabupaten dan kota, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, termasuk lintas kabupaten dan kota, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan administrasi umum, pemerintahan, pelayanan pemerintahan termasuk lintas kabupaten dan kota, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten dan kota, perencanaan, pemanfaatan, dan penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota, urusan wajib lainnya yang dimana oleh peraturan perundang-undangan
Selain itu, adapun dari urusan wajib yang menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten dan kota, yang juga meliputi perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana umum, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Asas dekonsentrasi, yaitu penugasan sebagian urusan pemerintah pusat atau provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Namun, pelimpahan ini bisa merupakan gabungan dari sentralisasi dan juga desentralisasi. Sebagai contoh, seorang presiden melimpahkan wewenang kepada gubernur untuk melaksanakan Asian Games yang akan diselenggarakan oleh daerah. Gubernur tertunjuk dan juga pelayanan pajak di kantor pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Kiki Heriadi. Izin melanjutkan materi tentang otonomi daerah yang sebelumnya telah disampaikan oleh saudara Pak Rizky dan juga saudara Pak Restu. Langsung saja ke poinnya ya Pak. Tujuan dan manfaat otonomi daerah. Perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu birokrasi dan regulasi serta sistem yang dibangun tentu memiliki fungsi dan tujuan yang hendak dicapai baik jangka panjang, menengah, dan panjang. Otonomi daerah menciptakan suatu prinsip negara yang berkeadilan dan juga transparan sehingga segala regulasi dan birokrasi yang ada berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan atau das solen. Berikut ini adalah merupakan hal-hal yang menjadi tujuannya, yaitu yang pertama, peningkatan terhadap pelayanan untuk masyarakat yang menjadi lebih baik. Yang kedua adalah pembangunan kehidupan yang lebih demokrasi. Yang ketiga adalah berkeadilan sosial. Dan yang keempat adalah pemerataan di setiap wilayah NKRI. Dan kelima adalah pemeliharaan hubungan antara daerah dengan pusat serta daerah dengan daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Dan selanjutnya adalah mendorong pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan prakarsa dan juga kreativitas, meningkatkan peran serta keterlibatan masyarakat yang menjadi kedaulatan rakyat. Salah satunya adalah berpartisipasi masyarakat dan pengembangan peran serta fungsi dari DPRD. Adapun manfaat dari otonomi daerah, berikut ini berbagai macam manfaat otonomi daerah yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Yang pertama adalah pelaksanaan otonomi daerah bisa disesuaikan dengan kepentingan masyarakat daerah itu. Manfaat terpenting dalam otonomi daerah. Masyarakat yang terlibat dalam otonomi daerah bisa disesuaikan kepentingannya. Mengingat masyarakat dalam otonomi daerah sifatnya adalah heterogen atau bermacam-macam jenis dan memiliki kepentingan yang berbeda pula. Melalui otonomi daerah, ini kepentingannya bisa disesuaikan. Yang kedua adalah dengan adanya otonomi daerah juga akan memangkas birokrasi yang sangat rumit, di mana di setiap daerah bisa mengurus segala birokrasinya di daerah masing-masing. Yang ketiga adalah lebih realistik. Berbagai macam keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pelaksanaannya akan lebih realistik atau nyata dibandingkan dengan keputusan pemerintah pusat yang tidak menganut otonomi daerah. Pelaksanaannya akan lebih sulit. Yang keempat adalah
penetrasi yang lebih baik di daerah terpencil dengan adanya otonomi daerah. Asas desentralisasi bisa membuat penetrasi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah terpencil yang letaknya jauh dari pemerintah pusat. Karena hal tersebut sering membuat masyarakat yang jauh dari pemerintah pusat tersebut tidak memahami apa saja kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hambatan pemahaman masyarakat daerah terpencil tersebut adalah elit lokal dan juga sedikitnya dukungan terhadap program yang dibuat oleh pemerintah pusat. Yang kelima adalah presentasi ke kelompok yang lebih luas. Peraturan pemerintahan yang dibuat akan dipresentasikan kembali ke kelompok yang lebih luas. Terdapat kesamaan ketika akan mengalirkan sumber daya dan juga modal yang dimiliki pemerintah. Presentasi itu akan dilakukan kepada kelompok politik, kelompok etnis, dan juga berbagai kelompok keagamaan. Peningkatan kapasitas teknis manfaat otonomi daerah berguna dalam peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat berfungsi sebagai lembaga yang melakukan privat terhadap masyarakat yang ada di daerah. Meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi pemerintah pusat. Pemerintah pusat otonomi daerah bisa meningkatkan efisiensi dari pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat bukanlah puncak kepemimpinan, melainkan pemerintahan di daerah otonom diserahkan kepada pejabat-pejabat yang ada di daerah otonom itu sendiri. Sekian dari saya, Kiki Haryadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi penyampaian dari kelompok 10. Jika ada tutur kata atau kata yang salah dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.